Oke, baik. Saya ke Mas Dev setelah kita mendengar kalkulasi dari Mas Hanan seperti itu ya, Mas Dev, dan juga kita melihat dinamika politik terkini. Saya mau tahu nih, fokus Golkar apakah nanti akan terus mendorong kadernya untuk mendampingi Pak Prabowo, atau fokusnya adalah memenangkan kompetisi? Ya gini, kita tentu target utamanya adalah menang kompetisi. Kita masuk ke dalam sebuah koalisi mendukung pencalonan Presiden Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita bisa menang. Dan juga kita tetap akan terus mendorong untuk mencalonkan kader kita sendiri sebagai calon wakil presiden. Kenapa? Ya pertama dilihat dari struktural partai. Struktural partai kita sangat besar dan usia juga sudah sangat cukup matang. Kader kita juga tersebar luas di seluruh Indonesia. Kita telah memiliki jaringan dan juga telah berkali-kali mengikuti pemilu. Jadi dengan kemampuan dan juga kelebihan-kelebihan tersebut, nah kita tetap mendorong bahwa ya kita yakin bahwa yang kita calonkan adalah yang terbaik. Jadi ya pasti pertama itu kita ingin menang, dan dua juga kita ingin memenangkan calon kita yang dimana adalah bagian dari Partai Golkar. Tetapi yang terutama dan yang paling terdepan adalah Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum. Nah, tapi tetap saja keputusan mengenai pasangan ini akan diputuskan bersama-sama. Saya ingat itu terakhir nih saya sama Bang Andre di TV juga, Bang Andre menegaskan bahwa untuk posisi wakil presiden itu pasti akan diputuskan bersama-sama, tidak secara sepihak dan juga tidak secara mendadak. Ini kenapa? Ini kan karena kita ingin membangun suatu kepercayaan ya. Kalau misalnya kita mau masuk suatu kompetisi dengan saling percaya diri dan juga saling percaya dengan sesama, ya kita pasti yakin bahwa kita bisa memenangkan kompetisi ini dan juga kita bisa menjalankan roda pemerintahan ke depan. Nah, jadi penting untuk ini kita mulai dengan yang baik. Baik, saya kembali ke Mas Hanan. Jadi kalau dari kalangan Nahdlin tadi, menurut Anda lebih cocok hanya dijadikan melengkapi suatu koalisi dan melengkapi figur baca pres, atau sebaiknya dijadikan bacawa presnya sekalian? Ini lebih aman yang mana menurut Anda? Atau mengangkat bacawa pres yang sudah disodorkan oleh partai koalisi? Ya tentu ada banyak perhitungannya ya. Kalau tujuannya adalah meyakinkan warga NU misalnya atau warga Jawa Timur bahwa suara mereka atau aspirasi mereka pasti disalurkan oleh capres-cawapres yang ada, maka ya secara simbolik memang yang paling kuat adalah dengan memasang kader yang dianggap punya afiliasi langsung dengan misalnya warga NU gitu. Dan itu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi ya pada tahun 2019 lalu. Itu salah satu contoh yang bisa dilakukan. Dan tapi ada cara lain. Cara lain adalah memastikan agar lebih banyak simpul-simpul formal dan informal yang saya sebut tadi dari NU misalnya atau dari wilayah tertentu seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur berada di kubu koalisi tersebut dan melakukan komunikasi kepada simpul-simpul formal maupun informal tersebut. Jadi dia bisa bersifat simbolik, bisa juga sifatnya yang lebih struktur ya. Struktur itu artinya memasang langsung. Itu yang paling mungkin. Tapi itu kan sangat tergantung kepada perhitungan-perhitungan koalisi nantinya. Baik, kalau soal kebatinan Pak Prabowo, ini saya juga akan tanyakan ke Bang Andre nih. Sebetulnya Pak Prabowo lebih srek bacawa presnya ini adalah representasi Nahdliyin, atau Nahdliyin ini hanya ditarik simpul-simpulnya supaya merapat ke koalisi dan mengangkat bacawa pres yang berasal dari partai koalisi. Tapi ditahan dulu ya, Bang Andre, kita sambung di segmen berikut ya. Pemirsa Prime Time akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.